Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Hari ini saya Hasim Arfa, jurnalis Tribun Timur, kembali menyapa Anda di program khusus Tribun VIP. Dan pada sore hari ini saya bersama dengan salah satu pengusaha muda di Makassar yang baru-baru ini terkenal karena membagikan uang bantuan senilai 1 miliar untuk masyarakat Makassar di era pandemi COVID-19 ini. Nama beliau Nurlinda Dwi Sukti dari Kakak Dwi. Silakan menyapa dulu Tribuners, Kakak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nah aktivitasnya nih? Jadi sampai sekarang Kak masih sibuk untuk berbagi, sempatkan beberapa titik gitu. Jadi kemarin itu saya sampai sekarang saya masih kaget sampai disoroti. Iya, jadi agak bingung karena kan saya dasarnya bisnis Kak, bisnis. Cuman kemarin sempat story di Instagram gitu untuk kegiatan-kegiatan berbisnis sambil memantau, bukan memantau sih, melihat keadaan sekarang yang masyarakat agak resah gitu Kak. Gitu. Dan soal ekonomi, soal pandemi sekarang yang kita rasa sendiri mungkin semuanya itu rasa udah jalan 2 tahun ya Kak. Ya betul. Itu Sudah 2 tahun. Jadi selain aktivitas tadi berbagi, aktivitas bisnis masih jalan juga nih? Iya, sampai sekarang Kak, itu masih menjalankan bisnis sambil berbagi. Jadi saya itu sistem kerjanya memang usaha bisnis saya itu lebih ke bermanfaat untuk orang-orang. Jadi prinsipnya entah itu apa yang saya kerjakan dalam bisnis itu memang tujuannya untuk membantu masyarakat Indonesia dengan cara membuka peluang kerja bagi orang-orang yang terkendala di dana, sama benar-benar untuk support orang-orang yang ibu rumah tangga Kak. Karena sebenarnya kan ibu rumah tangga itu sebenarnya mereka bisa berpenghasilan dari rumah, tapi kebanyakan dari mereka tidak sadar bahwa sebenarnya sambil ngurus rumah, anak, mereka juga bisa berpenghasilan lewat handphonenya gitu. Nah, persoalan tentang berbagi itu kemarin sampai sekarang saya mengajak juga teman-teman untuk berbagi karena ya penting bagi saya untuk kita peduli. Ibaratnya jangan menunggu bantuan dari atas, kita dulu yang memulai bantuan dari diri kita sendiri dulu, ke keluarga, ke teman-teman, sampai di ruang lingkup kita kayak gitu Kak. Dan itu saya terapkan untuk tim-tim saya yang tersebar di seluruh Indonesia. Katanya untuk kembali tadi dibagi-bagi itu bukan cuma tahun ini ya, tahun-tahun sebelumnya sudah pernah juga? Iya Kak, jadi ini jadi untuk berbagi yang 1 miliar itu, ini program yang kedua Kak. Jadi ini program yang kedua, jadi untuk uang besar yang secara langsung keluar itu, ini tahun kedua 1 miliar, tahun 2020 juga itu sempat 1 miliar juga. Tapi di luar yang 2 miliar itu juga kami rutin melakukan berbagi dari setiap hari Jumat. Itu rutin memang saya lakukan bahkan sebelum pandemi ini. Jadi sebenarnya bukan karena pandemi ataupun apa saya melakukan berbagi, cuman memang itu rutinitas di perusahaan saya Kak. Cuman memang angkanya dibuat besar di saat kemarin itu karena ya harus kita menyentuh masyarakat yang saya anggap perlu dibantu gitu. Dan bagiku itu masih kecil dan semoga bisa maksimal lagi untuk berbakti kepada mereka, bermanfaat gitu kan. Nah, selain Tribuners 1 miliar ini ada juga bantuan modal usaha 5 miliar. Oke. Nah, ini gimana bentuknya nanti nih? Untuk bantu usaha itu sekitar 5 miliar. Jadi 5 miliar itu dalam 1 bulan ini. Itu untuk 5.000 orang. Jadi 1 orang itu 1 juta Kak. Jadi 1 orang 1 juta difasilitasi jalan usaha. Jadi siapa yang mau berusaha berpenghasilan dari rumah, itu diutamakan teman-teman sosial media saya. Jadi betul-betul bakal diajarin, terus dimaksimalkan, terus diberikan modal senilai 5 miliar. Total sampai sekarang itu dari Januari itu sudah sampai 17,8 miliar.
Wah, Itu di luar yang 5 miliar lagi. Iya. Wah, artinya gede juga tuh ya. Iya Kak, jadi intinya selama saya bisa membantu orang-orang yang mau berpenghasilan itu pasti saya fasilitasin Kak. Dan itu yang 1 juta itu untuk modal usaha pemula Kak. Jadi ada yang sampai puluhan juta, ratusan juta, ada yang sampai satu orang itu sampai 3 miliar. Selama mereka amanah pasti langsung dimaksimalkan lagi supaya bisa mereka berpenghasilan lebih tinggi lagi daripada itu. Ibaratnya itu kayak percobaan dulu itu Kak. Satu orang 1 miliar. Kalau jadi ini loh, 1 juta nih. Kalau berhasil kembali lagi, Nanti dikasih maksimal. lagi modal lebih besar lagi. Iya gitu. Yang penting amanah gitu Kak. Artinya risikonya di situ ya, usahanya di situ. Iya, resiko maksudnya kakak yang ada yang nggak bayar. Iya, iya. Oh, banyak. Jadi itu saya anggap resiko saya. Yang penting mereka itu tidak saya rugikan kak. Jadi resiko orang yang menghilangkan kepercayaan saya sebenarnya yang rugi itu bukan saya, tapi mereka. Saya modalin mereka 1 juta. Sebenarnya kalau mereka amanah dan bisa dipercaya, itu mereka bisa berpenghasilan ratusan juta per bulan, bahkan sampai miliaran gitu. Tapi soal kerugian itu memang ada dan saya anggap itu bukan kerugian. Setidaknya saya sudah berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Kalaupun mereka menyia-nyiakan itu berarti mereka yang rugi gitu. Karena kembali lagi di kepala saya cuman modal awal saya cuma 500.000 rupiah sampai sekarang. Jadi kalaupun berapa miliar yang nggak kembali ya anggaplah ya kak, saya anggap itu adalah resiko dan bukan kerugian. Karena selebihnya kan masih ada, anggaplah HP saya ini kan lebih dari 500.000, otomatis uang saya masih aman sih sebenarnya. Gitu. Jadi ekspansi usahanya sekarang ini bagaimana sekarang? Apakah sudah satu Indonesia atau Iya. di Sulsel aja? Jadi untuk kota-kota bisnis saya itu kak udah tersebar di seluruh Indonesia. Wah. Sampai di pulau-pulau. Masa sih? Iya, sampai di Papua, sampai di Fakfak, pokoknya semua kota. Bahkan udah sampai ke luar negeri kak. Di mana di luar negeri? Di luar negeri itu ada yang di Hong Kong, ada di Arab, ada di Malaysia, ada di Singapura dan beberapa negara lain. Gitu. Nah, karena ke Tribuners belum banyak yang tahu tentang bisnis dari Mbak Dwi ini, coba dijelaskan sedikit bisnisnya gimana? Oke, jadi bisnis ini kak mereknya RK Glow, bisnis non kerugian, PT Aforneo Jaya. Jadi kosmetik viral. Nah, bisnis ini bergerak di bidang kosmetik kakak. Nah, itu benar-benar merangkul seluruh kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Dan semua kalangan ini tetap difasilitasi bisnis non kerugian, di mana ketika mereka bermodal berapapun modal yang mereka masukkan itu tetap dijamin tanpa kerugian. Berani. Jadi misal mereka mau berhenti nih, terus merasa rugi atau mungkin ada keperluan dadakan kak, terus mereka balikin barang saya balikin uang mereka 100%. Wah. Gitu. Jadi nggak seperti bisnis-bisnis lain. Kan banyak gitu kak ya, yang orang mau berbisnis tapi bukannya malah untung, malah modalnya tinggal gitu kan. Nah itu saya nggak mau berbisnis merugikan orang lain kak. Betul-betul saya ini bekerja maunya buat orang berpenghasilan. Karena di prinsip hidup saya sampai sekarang saya mau bermanfaat tapi tidak mau dimanfaatkan, dan benar-benar saya mau membuat orang sadar bahwa mereka sebenarnya mampu kak. Sebenarnya mereka banyak sekali orang di Indonesia ini lebih pintar, bahkan jauh lebih pintar daripada saya, tapi mereka nggak tahu cara jalannya, bahkan mereka terkendala di ekonomi kak. Sebenarnya mau, tapi tidak punya modal, tidak berani atau gengsi. Nah itu yang mau saya ubah di pola pikir Indonesia ini gitu. Walaupun mereka berdaster, walaupun mereka anggaplah mohon maaf bajunya sobek kayak apa kayak, tapi mereka punya sosial media ataupun handphone, mereka bisa berpenghasilan dan mereka bisa mengubah hidupnya kayak gitu kak. Lebih ke saya ini mengabdi supaya ke orang-orang itu bisa sadar untuk bisa berpenghasilan gitu aja. Berarti ya semaksimal mungkin saya bisa membuka peluang kerja untuk orang-orang. Itu sih kak yang saya pegang sampai sekarang, dari 2018 sampai sekarang. Siap. Jadi Tribuners sangat jarang ada pengusaha yang
mau melihat ini kayaknya kalau misalnya tidak aku ini rugi memang kita. Dan itu sangat jarang saya lihat pengusaha ada begitu. Biasanya kan antara seller dengan pemilik 50-50 dong. Kalau lo rugi, gue rugi. Atau Iya. dia untung, saya untung 50% gitu biasanya. Iya, kalau pada umumnya kan habis beli putus. Iya, ya, betul, laku biasanya. nggak laku urusan lo gitu kan. Iya, betul. Iya, kalau saya nggak mau Kak, Iya. karena bagi saya menjaga kepercayaan orang yang percaya saya itu sangat-sangat berharga ketimbang uang yang mereka jaminkan itu ke saya. Jadi apa ya? Mending saya rugi gitu Kak. Saya pernah dana saya sampai 270 jutaan itu satu orang, sampai sekarang itu belum dibayar. Ya marah, saya sempat marah. Tapi saya pikir lagi kalau saya fokus ke yang buat saya down, pasti saya menyerah dong, nggak mau percaya orang-orang. Betul. Tapi jangan karena satu orang yang bikin hilang kepercayaan, kita nggak percaya semua orang yang benar-benar mau berjuang dan amanah dan serius untuk menjalankan bisnis Kak gitu. Jadi memang berani mati. Nggak apa-apa, saya tanggung semua kerugian, yang penting mereka jalan. Jadi pada akhirnya ada yang namanya seleksi alam bagi saya Kak. Di antara 10 nih ada semangat semua. Orang Makassar sih bilang panas-panas teh ayam kan. Ikut semua. Nanti ada turun lagi jadi 8, sisa 2, sisa 1. Nah yang satu itu yang sebenarnya bisa maksimal lagi. Dan memang saya siap untuk seleksi alam itu sendiri. Ada yang menipu kayak, ada yang cuman semangat di awal kayak, ada yang benar-benar serius. Nah itu yang saya sudah siap semua Kak risikonya gitu. Agak pusingnya kalau saya jelasin. Betul. Beda dari yang lain. Iya, Nah, betul. memang sengaja saya buat sistem dan alhamdulillah sempat dapat beberapa penghargaan award Kak. Karena memang sistem ini beda dengan yang lain gitu. Jadi Tanpa rugi. Iya, Menarik nih kalau misalnya ada. Iya. Saya juga jurnalis ekonomi, baru Iya. ketemu ya. dengan pengusaha seperti Mbak Dwi ini yang Iya. memang mau menanggung rugi di awal tidak apa-apa, yang penting bisa membantu orang untuk mengubah nasibnya ya. Iya. Nah, pertanyaan paling penting nih, Iya Kak. kenapa Anda bisa berpikir begitu? Apa kira-kira ada tidak pengalaman hidup atau apa? Nah, ini pertanyaan yang baru ditanyakan sama semua orang. Beberapa hari ini. Jadi saya jawab di sini. Kenapa bisa? Karena sebelum Kak ini bisnis, saya jelaskan sistem ya. Perusahaan saya ini saya ambil 3 sistem sebenarnya. Jadi yang pertama itu saya ambil positifnya dari multi level. Tapi sebenarnya saya bukan multi level, yaitu saya memberikan apresiasi ke orang-orang dengan seperti reward, jalan-jalan umroh gratis ke orang-orang, timku yang berprestasi gitu. Sama Ya, positifnya multi level itu. ya manajer saya itu ada gaji bulanan BPJS gitu, tim-tim saya ada begitu, dan mereka itu di naungan PT Afornio Jaya. Banyak all shop yang merasa all shop itu tidak ada kejelasan status. Nah, di lewat perusahaan saya itu mereka adalah bagian dari perusahaan saya, karyawan saya. Jadi kalau ditanya kerjanya di mana, PT Afornio Jaya sebagai karyawan gitu. Jadi ada status baik dari itu, mungkin maaf sebelumnya ada orang yang mau cicil, mau apa, itu mereka bisa lewat dari situ kan Kak, lewat dari PT. Nah, pengalaman pribadi kenapa saya bikin PT, karena tetangga saya bilang sama saya, itu Dwi paling cuman sebentar kayak gitu, nggak ada statusnya, percuma sekolah tinggi-tinggi, tapi nggak ada nggak ada status, makanya saya bikin PT lah Kak. Nah, terus kenapa saya bergerak di bidang kosmetik? Karena saya pernah jadi karyawan salah satu bank. Nah, di situ kita pergi pagi pulang malam, terus ditarget bla 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 bla, terus sempat saya clash sama senior, mungkin karena saya baru tapi langsung kayak berprestasi gitu Kak. Nah langsung disentimen, katanya ngambil database senior. Disitulah saya merasa saya salah tempat, saya salah wadah nih Kak. Jadi saya merasa saya mesti harus cari tempat di mana saya dihargai gitu, prestasi itu dihargai, bukan disentimen gitu Pak. Jadi disitulah saya memulai bahwa saya tidak mau lagi jadi karyawan, saya maunya jadi pengusaha. Bahkan jauh sebelum itu saya pernah jadi penjual air minum yang door to door, dari toko ke toko, panas kepanasan, hujan kehujanan, dan memang saya mencari pengalaman semua itu Kak. Bahkan sempat saya ikut beberapa bisnis juga, belajar lagi,
oh ini nih kekurangannya, saya pelajari lagi. Terus persoalan bisnis non kerugian itu saya ambil karena saya pernah ikut sama orang, terus niatnya saya mau untung, malah produk itu nggak laku. Saya minta tolong sama pemilik produknya, dia bilang, ih bukan urusan saya itu. Di situ saya sempat menangis, loh ya Allah, maksudnya mestinya kan bantu dulu yang ini habisin, jangan produksi yang lain dulu. Betul. Oh, nggak mau dia Kak, di situ saya nggak mau lagi jual produknya orang. Intinya saya mau jual produknya saya sendiri karena saya bisa pertanggungjawabkan produk saya sendiri dan orang lain kayak gitu. Jadi jual produk sendiri, bikin sistem sendiri, ya pertanggungjawabkan sendiri. pertanggungjawabkan sendiri Dari ratusan ribu orang. Bah. Aplaus dulu ini Tribuners. Ini sistem baru nih, dan mesti kalau misalnya pengusaha-pengusaha baru yang mau membuat perusahaan, konsultasi dulu deh. Iya. Bisa bikin perusahaan konsultan tuh. Iya, amin. Untuk buat sistem Kak. Iya, Memang buat saya sistem. hobinya kayak gitu. Karena saya itu Kak nggak bisa kerja keras. Karena saya sedikit-sedikit sakit kan, nggak bisa kerja di lapangan. Itu juga sebenarnya awal mula kenapa saya jadi all shop. Main HP, manfaatkan sosial media. Karena saya kalau pergi pagi pulang malam rutin begitu, sedikit masuk rumah sakit, sedikit sakit gitu. Nah makanya ya kita harus bersyukur sama situasi yang ada. Tidak boleh karena satu hal kita menyerah gitu loh Kak. Tuh, malah kekurangan saya itu jadi kelebihan, alhamdulillah seperti sekarang. Jadi peluang. Iya, jadi peluang yang baru. Yang penting kita berusaha gitu aja. Siap. Nah, Tribuners, kita istirahat dulu deh. Kalau ada yang mau bertanya ke Mbak Dwi, bisa di kolom komentar YouTube dan Facebook. Sebentar saya akan bacakan. Oke, kita kembali lagi beberapa menit. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa dan tetap bersama Mbak Dwi di sini, Nurlinda Dwi Sukti. Nah, sebelum kita memulai, karena kita sudah menjaga protokol kesehatan COVID, kita boleh buka masker ya. Oke. Karena banyak yang mau tahu bagaimana sih sebenarnya rupawannya Mbak Dwi ini. Nah, di samping saya sudah ada Mbak Dwi, ini dia. Nah, kita lanjut nih. Saya cek dulu apakah ada yang mau bertanya di kolom komentar. Silakan saja. Wah, banyak ini ternyata saya. Ada banyak ini yang mau say hello nih. Say hello aja ya dengan Mbak Dwi. Saya langsung bacakan saja nih Mbak Dwi. Dari M. Luffy Ramadhani. Halo kakak, halo. Kemudian Allsop
non kerugian, onerku. Ada juga alhamdulillah onerku. Banyak kayaknya anak buahnya nih Mbak Dwi yang masuk. Kemudian bosku, oner luar biasa, terus sebarkan energi positifnya. Wah, kayaknya sering kalau dalam pertemuan Timku Kak itu minimal 100.000 orang se-Indonesia. Jadi di Makassar sama kota-kota lain itu alhamdulillah mereka kenal sama saya. Bahkan di luar tim saya itu saya senang berteman sama semua orang di sosial media. Jadi mereka tuh akrab sama saya memang. Gitu. Sering komunikasi entah itu via story ataupun sosial media. Jadi saya sama mereka tuh nggak ada batasan. Jadi kayak teman gitu Kak. Walaupun nggak secara langsung kadang. Berarti kalau di seluruh Indonesia sudah didatangi semua kota-kotanya? Iya. Meet and greet gitu loh? Iya Kak. Luar biasa onerku. Iya. Luar biasa, sangat menginspirasi. Wah, ini kayaknya tim semua nih. Iya. Yang ada mau tanyakan? Ya silakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke Mbak Dwi, silahkan. Iya. Nah, kita lanjut sebelum itu ya. Mbak Dwi ini anak polisi? Iya Kak. Pernah mau jadi polisi? Pernah mau jadi polwan, tapi karena agak ceper. Karena agak ceper jadi ya banting setir. Mau jadi dokter. Cuman kalau dokter kan budgetnya lumayan tinggi Kak. Wah, ratusan tuh. Ratusan juta. Sedangkan papi PNS, ibu cuman ibu rumah tangga, mami. Nah, waktu itu alhamdulillah sempat dapat beasiswa di salah satu universitas Makassar. Karena pas saya mau tes umumnya, saya masuk di rumah sakit Kak. Seperti yang saya bilang tadi, saya tuh gampang drop kalau terlalu kayak, kalau saya kan tipikal yang kayak kalau ada yang saya mau harus. Jadi kayak artinya porsir tenaga porsir sekali. Jadi kalau misal kayak saya mau daftar SNPTN nih, saya belajar terus belajar. Nah, pas hari hanya masuk rumah sakit. Begitu dulu Kak. Jadi gak jadi polwan gak masalah, yang penting bisa membantu sekarang. Mungkin itulah hikmahnya ya Kak. Sama seperti hikmahnya waktu pas saya mau beli rumah, itu kredit Kak waktu itu. Saya ditolak datanya karena dianggap nggak mampu. Pas mau kredit rumah nggak mampu. Kok bisa? Iya, karena dianggap nggak ada uangnya. Karena nggak ada uangnya, jadi mereka tuh pihak bank itu wah nggak masuk di data nih, nggak bisa dibiayain untuk ngambil rumah. Terus dianggap bahwa bukan statusnya kurang jelas lah gitu. Itulah dasar-dasar kenapa saya harus punya PT, supaya orang-orangku, bukan cuma saya, orang yang ikut sama saya itu tetap terjamin atas namanya Kak. Jadi sekarang mereka itu alhamdulillah Kak, mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli apa itu bisa semua berkasnya. Apalagi kalau namaku yang dijual atau PT-ku itu dijual langsung ACC, karena alhamdulillah bersih namanya sampai sekarang. BCK-nya aman. Aman. Kalau di peminjaman gitu lah. Iya, peminjam. Nah, pernah kuliah tapi memilih jadi pengusaha. Apa enggak mendapat penolakan dari orang tua? Masih muda loh pada waktu itu. Waktu itu papi arahkan untuk tetap lanjutkan kuliah Kak. Nah, tapi saya saya merasa kayak saya harus kerja, karena di kepala saya kuliah, orang semua kuliah, tamat kuliah, sarjana pasti cari kerja. Realistis nih ya. Kan? Nah, kenapa saya harus kuliah sampai selesai baru kerja? Saya pikirannya saya mau kerja dulu sambil kuliah. Kalaupun kerja dulu ada dananya, nanti saya kuliah diriku sendiri. Saya biayai kuliahku diriku sendiri tanpa bantuan orang tua gitu. Sampai saya pernah merantau Kak, modal 500.000, saya bilang sama papi saya enggak mau lagi dimodali, saya enggak mau lagi dibiayai. Waktu pas itu saya jual-jual di pinggir jalan, orang tua sampai marah, sampai dia bilang apa gunanya saya sebagai orang tua, saya masih mampu biayai. Jadi saya bilang Kak gini, bukan masalah uangnya ini, tapi saya mau membentuk jati diriku sendiri, saya mau membentuk pengalamanku sendiri. Saya tidak mau buang waktuku hanya untuk di bangku untuk belajar. Dan belum tentu yang dipelajari di kuliah itu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya lebih suka langsung praktek gitu loh Kak, daripada kebanyakan teori baru bukan itu yang dipakai. Nah itu, jadi pokoknya belajar. Bukan berarti, maaf pemirsa, jangan mengikuti saya yang
Cuman itu yang di kepalaku Kak. Jadi saya bilang sama papi, jadi sampai Ini ceritanya Tribuners. Iya, ya, jangan ikutin lah, nanti kalian dihapus dari kakak gitu kan. Ya, jadi itu Kak, sampai mereka sendiri bilang, waktu itu yang saya ingat sekali Kak, saya minta sama papi, nggak apa-apa saya resign dari kantor ini, nggak apa-apa saya nggak ikutin kuliah, yang penting saya tidak menyusahkan orang tua. Langsung sampai nenekku, sampai papiku, sampai pokoknya keluarga langsung bilang, jangan bikin malu-malu. Dwi itu terkenal suka berprestasi, rajin ekstrakurikuler, bla 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 gitu kan, aktif banget gitu kan di akademik. Kenapa langsung tiba-tiba banting setir kiri? Jadi saya bilang, kepalaku sekarang bukan mau belajar, kepalaku sekarang mau menghasilkan, dan apa yang saya pelajari dari TK sampai tamat SMA itu minimal saya bisa membaca, minimal saya bisa menghitung, dan minimal saya bisa bekerja. Itu yang ada di kepala saya Kak waktu itu. Bahkan saya bilang sama papi mami, saya bilang pokoknya saya mau berpenghasilan 100 juta 1 bulan. Ekspresinya wah kok gila. Dibilang wah kok gila katanya. Jadi saya bilang, ih kenapa gila? Saya bilang tuh Kak, orang Makassar bilang langsung pengerepong gini Kak. Betul. Iya kata papi kan. Saya bilang, ih berarti kita yang terlalu rendah standar penghasilan tak, saya bilang kayak gitu. Jadi saya tuh mungkin tambah marah lagi kalau begitu. Tambah marah. Pokoknya saya sama papi tuh tektokan terus. Jadi saya bilang sama papi, nanti saya akan buktikan. Alhamdulillah Kak, pas saya resign bulan depannya, saya buktikan dengan beli mobil pertama saya itu mobil Yaris merah. Walaupun itu second, saya bilang di depannya papi, nih hasilku. Saya cuma butuh beberapa bulan untuk bisa berpenghasilan, sekarang sudah tembus 100 juta gitu. Mami saya sendiri Kak yang bilang, tidak mungkin, gila kau nak tumbuh pergi gigiku baru dapat 100 juta. Waktu itu mami camu ki ompong ki. Jadi baginya itu suatu hal yang ketidakmungkinan. Mustahil. Iya, jadi sekarang nih udah dapat, dan sekarang alhamdulillah sampai 10 miliar sekarang dalam 1 bulan saya dapatkan. Sekarang coba kita tebak kira-kira apa yang dia bilang orang tuaku. Ya, saya tidak tahu. Dia bilang, semua itu berkat doanya orang tua. Semua itu berkat. Bisa jadi karena malam-malam berdoa. Jadi biasa aku bilang, gitu. Padahal itu berarti cara doa tak. Kok gila nak, itu cara doa itu kali mah. Saya ajak bercanda. Tapi sebenarnya dari positif dari kisah saya ini, sebenarnya orang tua itu sangat-sangat menjaga kita Kak, supaya tidak salah jalan. Gitu. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti apa yang mereka mau. Sebenarnya kita sendiri selama punya pendirian yang kuat dan kita bisa buktikan fashion kita, saya tahu kok yang mana yang benar yang mana salah. Dan alhamdulillah seperti sekarang mereka support kami sejalan. Sekarang tidak ada lagi larangan ini dan itu Kak. Dan alhamdulillah mereka bangga sama saya, meskipun di masa lalu mereka bilang bikin malu-malu keluarga. Betul. Kayak gitu. Ya karena kan stigma orang tua begitu dari dulu, karena kan dia melihat orang lain. Iya, karena kan saya orang dari kampung Kak, saya orang kampung, Takalar, Makassar, daerah, kakek nenek, itu di kepalanya orang yang sukses itu adalah pegawai negeri. Gitu. Catat nih Tribuners, catat. Pegawai negeri harus katanya yang mengangkat nama keluarga itu harus pegawai negeri, harus polisi, harus bla 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 seperti itu. Nah itu saya sempat insecure itu Kak, karena di sisi lain saya nggak bisa salahkan fisikku yang diberikan sama Allah bahwa saya ceper, saya agak pendek. Yang bisa saya lakukan cuman mencari solusi apa yang bisa saya lakukan di saat mimpiku yang saya mau tidak bisa. Saya tidak pernah bercita-cita seperti sekarang Kak untuk jadi pengusaha yang mungkin dianggap sukses bagi orang, tapi saya melakukan benar-benar di kepala saya mau jadi orang yang bermanfaat. Apapun apa yang saya kerja minimal saya bisa membantu orang. Apapun yang saya lakukan yang penting itu halal. Apapun yang saya lakukan selama itu tidak merugikan orang lain. Jadi pantang bagi saya untuk merugikan orang lain kayak gitu sampai sekarang Kak yang saya pegang. Gitu. Menarik anunya. Prinsip bisnisnya itu. Dan dulu sering banget itu Kak dihina-hina sayanya kan, duitnya ini gitu. Tapi nggak apa-apa lah saya dihina di masa lalu, tapi untuk sekarang dan masa depan nggak boleh, karena saya sudah lebih baik daripada sebelumnya, dan belum tentu orang yang menghina kita di masa lalu lebih baik daripada kita gitu. Di mana tuh belajar itu? Tidak. Saya tidak pernah ikut kelas-kelas bisnis, saya nggak pernah. Betul Saya kan era-era waktu awal kuliah pasti banyak kelas bisnis. Iya, saya nggak pernah ikut Kak, jadi betul-betul semua murni saya
banyak tuh teman-teman saya berbisnis kita, tapi dia reseller. Dia reseller. Ada tuh dulu yang produk-produk dari luar negeri. Sampai yang kayak multi level ya. Ya, Iya, begitu. Saya sih pernah ikut juga. Pokoknya saya pernah ikut multi level semua saya ikutin. Oh ternyata harus seimbang sini, harus seimbang situ, harus ini itu. Bah, itu yang saya anggap susah saya capai dan belum tentu itu kan cuma satu kali order, Kak. Saya maunya itu barang bagus dibutuhkan, repeat order, sistemnya bagus, jaminan untuk halal dan untuk maksimal memakmurkan orang itu betul-betul terbukti. Nah itu yang saya kejar sampai sekarang. Sedikit bisnis nih, keunggulan produknya ini apa ini? Kenapa jadi booming begini? Untuk keunggulan produknya itu lebih, kalau saya Kak lebih menjual ke sistemnya. Betul-betul orang yang dari modal misal 100 ribu itu bisa sampai jadi miliaran. Terus produknya juga betul-betul hasilnya maksimal dan harganya terjangkau kayak gitu. Itu sih mungkin yang lebih dominan sampai kenapa tim-tim saya berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah dari pertama launching 2018 sampai sekarang itu nggak ada yang namanya menurun atau pokoknya stabil. Karena memang juga barang saya jaga untuk tidak boleh terlalu banyak atau membludak di masyarakat. Karena itu yang biasa menjatuhkan harga kayak gitu, Kak. Siap. Pantas teman saya tuh rajin terus berjualan meskipun di Facebook. Di Facebook itu terus dia santai tapi serius penghasilan. Alhamdulillah. Masuk terus. Iya. Saya gini Kak, nggak ada umroh kan biasanya umroh kan 2019 itu saya umrohkan 200 orang Kak. 200 orang untuk umroh. Tim diumrohkan. Keluarga iya, untuk yang ada juga sekitar 5 sampai 10 orang itu saya di luar tim. Memang cari kayak guru mengaji, terus imam masjid, yang kayak gitu, yang kuat agamanya tapi terkendala di dana, tapi benar-benar mau masuk, mau umroh gitu. Doanya maber tuh. Gitu. Siap. Gitu. Nah, dari cerita Dwi tadi ini, saya menangkap sebuah keyakinan yang sangat kuat untuk sebuah cita-cita itu. Ya. Dari mana datangnya itu? Datangnya dari dalam diri Kak, karena saya sering, kenapa saya sangat-sangat peduli sama orang yang terbatas dari segi ekonomi, karena saya, mohon maaf, orang tua saya mungkin alhamdulillah mampu ya, tapi saya selalu merasa saya nol dari dulu. Saya selalu nol sampai sekarang pun saya itu nol, dan di kepala saya orang dari nol harus pedulikan orang yang merasa dirinya nol juga sampai mereka percaya diri gitu Kak. Jadi saya mau membangun keyakinan yang merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa, padahal mereka tuh bisa gitu. Ada contoh kecil orang yang saya buat, beliau alhamdulillah sudah punya beberapa rumah, punya beberapa mobil, padahal dia itu istri nelayan Kak. Yang ngomong itu orang Makassar itu kan kadang kelebihan bukan berarti ikan mau jalan gitu kan. Di situ yang saya merasa ternyata ini bisa gitu. Saya selalu mengambil sampel diri saya sendiri dulu, baru orang lain, baru selanjutnya kayak gitu Kak. Jadi intinya sebenarnya kita ini yang ada di Indonesia ini bisa merubah hidup Kak. Cuman mereka belum temukan jalannya. Nah, buat teman, tidak ada yang ajak seperti Dwi. Iya, nggak ada yang ajak dan memberikan contoh secara langsung. Sama seperti hal yang 1 miliar itu Kak. Saya ngajak orang, kan dominan orang sumbang, netizen kan ngomongnya, sumbang itu masyarakat bla 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 bla. Apa bahkan ada yang nyalahin pemerintah lah, apalah gitu lah kan. Maksud saya ya, kita nggak perlu menunggu orang lain melakukan dulu. Minimal kita dulu itulah yang saya lakukan sampai sekarang. Saya dulu nih, saya sumbang 1 miliar, teman-temanku saya upload di sosial media, teman-temanku yang mau ikut silahkan, minimal 10.000, nggak apa-apa lewat rekeningku kalau kalian takut keluar rumah atau gimana, nanti saya manahkan, saya tag, saya teruskan dananya ini lari kemana kayak gitu Kak. Jadi saya benar-benar langsung action, saya sendiri memberikan contoh, mengajak teman-teman. Begitupun teman-teman yang merasa tidak mampu, saya selalu jelaskan saya ini jelek Ji. Banyak orang yang merasa bahwa saya jelek, saya hitam, saya nggak bisa jualan kosmetik, kelebihan saya nggak tahu komunikasi gitu. Kan materinya sisa copy paste, kalian sisa dimodalin, kalian harus percaya diri. Kalian kan walaupun nggak mau ketemu publik, kalian di belakang layar, kalian manfaatkan sosial media atau platform yang lain gitu, kayak gitu Kak. Yang betul-betul saya kayak
kadang saya marahi mereka lewat storyku. Jadi mereka tuh, makanya tuh teman-temanku kayak teman-temanku walaupun nggak pernah ketemu, jadi mereka sisa lihat di story, oh ini Kak Dwi. Kadang saya bilang, kalian itu ngapain hari ini, udah lakuin apa aja. Jadi menyapa mereka secara tidak langsung lewat storyku atau sosial mediaku, Kak. Nah, ceritanya tadi dulu itu dong, yang istri nelayan gimana sih? Iya, itu sampai sekarang deh kalau ngomong, bahkan sampai sekarang itu pokoknya baru kan orang daerah. Jadi kalau mereka itu pakai mas, dia sekarang sampai sini nih Kak, ngalah-ngalahin gaya aku gitu. ngalah-ngalahin gaya aku kan, cuman ya saya nggak bisa larang mereka atau gimana. Pokoknya bangga, dan sekarang sudah punya mobil Kak, udah punya mobil 3, punya rumah 3, alhamdulillah. Tuh orang itu dari modal waktu itu, tapi dia timku yang paling dari pertama saya membangun bisnis waktu saya masih kerja di bank. Jadi jam istirahat itu saya antarkan dia bareng. Saya sendiri naik motor pergi ke daerah Pautere. Itu saya bawakan barang, alhamdulillah. Deh, sekarang berubah sekali. Itu namanya Kak Linda, alhamdulillah. Nah, itu. halo Kak Linda, kalau nonton ya. Dia, jadi ya itulah Kak. Banyak lagi cerita-cerita yang unik lainnya gitu. Ada sampai yang bahkan ada yang karyawan ataupun PNS malah ya Kak resign atau pensiun dini, habis itu fokus ke bisnis ini gitu. Tapi saya nggak ngajakin teman-teman untuk resign gitu. Jadi intinya yang penting, oh ya satu lagi Kak, banyak orang yang bilang bisnis ini tidak selamanya gitu. Nggak ada dana pensiunnya, Papi bilang kan, nggak ada pensiunnya, nanti hari tua bagaimana. Terus saya sampaikan ke beliau, sampaikan ke orang-orang, anggaplah dalam 1 bulan saat kita jadi karyawan, penghasilan kita adalah 5 juta. Nah, 5 juta kali 12 sama dengan berapa Kak? 60 juta, 60 juta dalam 1 tahun. Saya kali itu dalam sampai anggaplah seumur hidup saya kira-kira anggaplah mati kalau panjang umurku. Begitu saya selalu begitu. Pokoknya saya selalu begitu. Oh, totalannya berapa 100 juta, ratusan Ambil juta. umur Nabi deh, 62. Iya, kayak gitu langsung kali 62 berapa. Oh, anggaplah misalnya sampai matiku ini untuk makan untuk hari-hariku dalam sehari-hari sekian, termasuk saat pensiun usia non produktif gitu kan. Berapa miliar? Oh, itu udah terkumpul sekarang. Jadi anggaplah saya tidak berpenghasilan hari ini, besok dan nanti, nggak masalah karena penghasilan saya sudah sampai di usia tutup usia saya. Gitu. Kepalanya saya seperti itu. Jadi kalau orang ngomong ini, saya selalu abaikan, tapi sebenarnya saya mencari solusi. Jadi saya tuh kadang saya sebenarnya suka baper Kak. Kalau orang kritikin tuh bilang, apa itu pekerjaannya tidak jelas. Ya saya perjelas statusku gitu. Apa itu pekerjaannya rendah. Sampai kemarin, ini Kak Dwi, apa sih ngomong ajak-ajak sok sukses. Mereka nggak percaya, sampai saya hadirkan Lamborghini-ku, baru mereka bilang, wih suksesnya. Maksudku, berapa tahun ini saya sudah sukses sebenarnya, di saat ada Lambo baru dia percaya. Itu yang kayak, oh maksudnya berarti ada orang lihat. Ada orang lihat. Padahal berarti aku beli, saya selalu beli rumah, saya selalu beli ruko. Saya posting jika bahkan bisa dibilang lebih mahal daripada Lamboku. Mereka, kayak ini, dia pas Lambo baru dia pikir, wih sukses ternyata dalam hatiku kemana aja. Tapi saya selalu anggap bercanda kayak begitu. baper tapi nyari solusi gitu. Jadi kalau baper jangan diratapi. Iya betul. Kebaperannya cari dong solusi. Tapi boleh, tapi cari solusi. Tuh jangan berhenti gitu. Move on bahasanya Dwi. Bahasa anak-anak keren sekarang move on. Nah, Anda muda dan kaya. Menurut orang itu ada rencana lebih besar lagi ke depan? Kalau untuk sekarang saya lebih fokus ke tetap bisnis kosmetika. Untuk rencana-rencananya itu pokoknya saya mau membuka lowongan kerja sebanyak mungkin sampai perusahaanku dikenal, dan cita-citaku ini saya sampaikan di hadapan media, semoga beberapa tahun ke depan saya bisa lihat videoku ini. Saya punya kantor setiap kota, setiap wilayah, kota perwakilan. Amin. Siap Dwi. Ini ekspansi besar-besaran itu kalau begitu. Iya, karena saya tidak suka Kak membuang-buang uang hanya untuk gaya hidup.
Saya lebih suka menabung, tapi menabungnya bukan di tabungan, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat setempat gitu, kayak membuka lowongan kerja bla bla gitu. Habis itu pindahin lagi. Investasi sosial gitu ya. Iya, Ya, itu betul. bagi saya banyak teman, banyak relasi, banyak tim itu banyak rezeki gitu. Bukan berarti banyak penghasilan tabung habis itu merasa kaya. Saya nggak mau. Saya benar-benar saya mau sama seperti teman-temanku semua, nggak ada bedanya sama mereka gitu. Siap, siap, siap. Ada panutan dalam hidup Panutan papi saya, papi. sekaligus Sekaligus Kawan- yang selalu pokoknya sekali lagi Kak, panutan saya tuh orang tua saya, karena mereka tuh mengajarkan saya selalu tolong seperti padi, semakin berisi makin tunduk gitu kan. Jadi sampai sekarang makanya saya mencintai diri saya apa adanya, meskipun orang bilang ih katanya banyak uang tapi nggak banyak kayak gitu, yang nggak peduli saya kan, yang penting apa yang saya mau saya bisa beli gitu kan. Nah terus saya sangat suka dengan orang tuaku, karena papi selalu bilang jangan pernah, dia selalu bilang jangan pernah lupakan orang-orang yang peduli dan membantu kita di masa lalu kayak gitu. Jangan pernah lupa diri gitu. Jadi betul. itulah sampai sekarang kenapa saya setiap lihat orang susah, setiap saya pernah lihat Kak, saya pernah lihat orang tua saya itu sebenarnya mengeluh tapi dia tetap senyum di depan anak-anaknya. Saya pernah mereka itu sembunyi di dapur, tapi saya nguping terus udah bilang ih nggak ada uang untuk beli ini gitu, nggak apa-apa ini saja dulu gitu. Itu yang langsung saya terpukul gitu. Saya nggak mau jadi anak yang durhaka ketika melihat orang tuaku susah payah untuk menafkahi saya 5 bersaudara, habis itu saya semaunya lagi gitu. Saya nggak mau. Alhamdulillah sekarang mereka saya tempatkan di tempat dimana saya mestinya lakukan di saat mereka perlakukan di saat saya bayi gitu loh. Iya, Rawat betul. saya kayak gitu Kak. Gitu. Ayah sudah pensiun ya? Dah. Belum Kak, Masih masih aktif. kerja. Siap, siap, siap. Gitu. Nampaknya itu saja untuk Dwi. Ada mungkin mau disampaikan closing statement sebelum Oke. saya bacakan lagi ini dari Tribuners, dari Oke. kepada Untuk umum ini Kak. ya. Oke, buat teman-teman yang ada di Indonesia, kalau bukan kalian, siapa lagi membantu mereka dan siapa lagi yang mau membantu keluarga kalian? Dan kalau bukan dari sekarang, kapan lagi kalian mau berubah diri kalian untuk lebih baik dari masa lalu? Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmahnya. Kalau yang negatif atau melawan orang tua, abaikan saja, jangan ikuti. Nanti kalian durhaka. Gitu Kak. Siap, siap. Dwi, ada nih yang bertanya nih. Iya. Kakak Dwi mau tanya, apa yang menjadi inspirasi atau motivasi kuat dari Kak Dwi sampai sukses seperti sekarang? Motivasinya ya seperti itu tadi yang saya bilang teman-teman. Jadi saya itu tidak mau menyusahkan orang lain. Sampai sekarang pun itu saya sudah pikirkan kematianku. Bih, Iya kok. betul. Jadi Harus saya dipersiapkan. harus kayak investasi diriku. Pokoknya kalau ada apa-apa terjadi, tolong mami sama papi ini sama karyawan. Intinya saya tidak mau merepotkan siapapun, tapi saya mau meringankan siapa yang bisa saya bantu, siapapun. Saya tidak memilih. Jadi prinsip hidup saya mau menjadi manusia yang bermanfaat sampai mati. Siap, Mbak Dwi. Nah, itu tadi cerita inspirasi dari Mbak Dwi, bagaimana caranya dia membangun usahanya hanya dalam jangka 2 tahun sudah besar seperti ini. Dan ada sistem yang menarik dalam usaha Mbak Dwi. Tadi sudah dijelaskan kalau Tribuners mau konsultasi, mau bikin usaha seperti itu, nampaknya menarik untuk diskusi dengan Mbak Dwi ini. Iya. Dan Tribuners, itu tadi perbincangan saya dengan Mbak Nurlinda Dwi Sukti. Nah, orang Takalar nih. Kalau ada orang Takalar atau orang Makassar, Suku Makassar, beliau salah satu pengusaha muda sukses. Terima kasih sudah bergabung bersama saya Hasim Arfa di Tribun VIP dengan Mbak Nurlinda Dwi Sukti. Kita ambil tema di belakang nih, from zero to hero. Karena Mbak Dwi bukan cuma menghabiskan uangnya untuk dirinya sendiri, tapi berbagi
Nah, itulah yang dimaksud dengan hero sebenarnya. Bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker di masa pandemi ini, rajin cuci tangan, dan selamat sore.